Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, kembali bertemu lagi dengan Ibu ya. Nah, kemarin di video yang sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai pengertian himpunan dan penyajian himpunan. Nah, di video kali ini kita kembali akan membahas subbab yang ada pada materi himpunan, yaitu tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Oke, kalian sudah siap ya untuk belajar kali ini? Nah, pertama, setelah kalian melihat video ini, diharapkan nanti kalian pertama mampu menjelaskan himpunan kosong, yang kedua kalian itu dapat menjelaskan himpunan semesta, kemudian yang ketiga kalian mampu untuk menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai himpunan kosong. Nah, pertama kita perhatikan ada suatu permasalahan, itu 3 orang siswa, ada Arini, Bima, dan Cika, memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari ketiga siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan 1 dari 3 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Ketiga pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Yang kedua menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, di sini ada persyaratannya. Pemenangnya itu nanti adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit 1 anggota himpunan. Nah, setelah dilakukan pengundian, ternyata Arini mendapatkan pertanyaan nomor 2. Bima itu pertanyaan nomor 1 dan Cika pertanyaan nomor 3. Nah, siapakah yang kemungkinan menjadi pemenang? Berikan alasanmu. Oke, kita menyelesaikan permasalahan tadi ya. Nah, pertama kita perhatikan ketiga pertanyaan tersebut. Penyelesaian ketiga pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, coba kita lihat bilangan cacah yang kurang dari 0. Anggota bilangan cacah yang paling kecil itu adalah 0. Ayo, masih ingat kan? Ini waktu SD sudah pernah dibahas. Nah, sehingga himpunan yang diperoleh Bima adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua, itu pada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, kalian harus ingat bahwa seluruh bilangan ganjil itu tidak akan habis dibagi dengan 2. Jadi, himpunannya tidak memiliki anggota. Kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga, bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Nah, anggota himpunan bilangan prima yang merupakan anggota bilangan genap itu adalah bilangan 2. Nah, dengan demikian, himpunan yang diperoleh Cika adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1, yaitu 2. Nah, berdasarkan keterangan ini tadi, di atas 3 ini, yang dapat menentukan anggota himpunan tepat 1 adalah siswa yang mendapat undian pertanyaan nomor 3, yaitu Cika. Jadi, Cika terpilih menjadi pemenang. Sementara untuk Arini dan Bima itu tidak dapat menemukan anggota himpunan karena memang untuk kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota atau kita sebut dengan himpunan kosong. Nah, dari permasalahan tadi, kita mendapatkan pengertian himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang biasanya dinotasikan dengan seperti angka 0, kemudian ada garisnya, atau kurung kurawal, yang tidak ada anggotanya, gitu ya. Nah, ini ada contoh. Misalkan, himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, tentunya tidak ada kan? Lalu ada contoh lain, himpunan nama hari yang berawalan dengan huruf P. Padahal hari itu ada Senin, Selasa, itu berawalan huruf S, Rabu berawalan huruf R, Kamis berawalan huruf K, Jumat berawalan huruf J, Sabtu berawalan huruf S, dan Minggu berawalan huruf
M. Jadi tidak ada nama hari yang berawalan huruf P. Maka itu merupakan himpunan kosong. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu himpunan semesta. Nah, kita di sini juga mempunyai suatu permasalahan. Kita baca dulu ya. Cinta, Dino, dan Kiki adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menyebutkan pengelompokan nama-nama bulan dalam tahun Masehi. Nah, Cinta mengelompokkan nama bulan yang diawali dengan huruf A, Dino mengelompokkan nama bulan yang diawali dengan huruf J, dan Kiki mengelompokkan nama bulan yang diawali dengan huruf M. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh mereka bertiga? Pertama tadi kan Cinta mengelompokkan nama bulan yang diawali dengan huruf A. Nah, jadi nama bulan yang diawali dengan huruf A ada April dan Agustus. Kemudian nama bulan yang diawali dengan huruf M ada Maret dan Mei. Ya. Lalu untuk yang diawali dengan huruf J itu ada Januari, Juni, dan Juli. Ya. Nah, kemudian kalian tentu tahu bahwa Januari, Juni, dan Juli nama bulan yang tadi diawali huruf J. Nah, himpunan yang sedang membicarakan ini kita sebut misalkan himpunan J ya. Nah, himpunan yang sedang membicarakan himpunan J ini adalah himpunan nama-nama bulan dalam tahun Masehi. Misalkan kita beri nama bulan dalam tahun Masehi itu dengan himpunan S. Nah, himpunan S inilah yang dinamakan dengan himpunan semesta. Jadi, himpunan S dari ketiga himpunan yang sudah dibentuk oleh Cinta, Dino, dan Kiki tadi adalah himpunan nama-nama bulan dalam tahun Masehi. Nah, anggotanya apa saja? Nah, anggotanya berarti dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Nah, dari permasalahan tadi, sekarang kita dapat mendapatkan pengertian himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Nah, jadi himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Nah, biasanya dilambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, seperti tadi ya. Tadi kan misalnya himpunan J itu merupakan himpunan nama bulan yang berawalan huruf J. Nah, himpunan semestanya itu S, yaitu himpunan nama-nama bulan dalam tahun Masehi. Gitu. Nah, himpunan semesta ini juga disebut sebagai himpunan universal. Biasanya juga dapat disimpulkan dengan U. Sampai di sini paham? Oke, Ibu lanjutkan ke selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai diagram Venn. Sudah tahu belum tentang diagram Venn? Nah, di sini ada beberapa langkah untuk menggambar diagram Venn. Nah, pertama, himpunan semesta atau S itu digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S itu biasanya diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian, cara yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Biasanya itu digambarkan dengan bentuk lingkaran atau agak sedikit oval seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan tanda titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu ditulis. Misalkan ya, nah di sini Ibu mempunyai contoh nih, contoh diagram Venn. Misalkan ini adalah S itu semestanya, itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Adalah himpunan semesta. Dan Ibu juga mempunyai himpunan A, itu anggotanya 2, 3, 5. Nah, maka dapat digambarkan dalam diagram Venn berikut ini. Tadi kan semestanya ditulis di pojok kiri atas dalam lambang S.
Kemudian, jika ada himpunan yang terdapat di dalam S itu, nah ini himpunan A ya, 2, 3, 5, digambarkan dalam bentuk kurva tertutup. Di sini gambarnya lingkaran. Nah, anggota-anggotanya itu ditunjukkan dengan tanda titik. Nah, ini ada 2, 3, dan 5. Nah, kemudian karena tadi ini semestanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di sini tadi sudah A itu anggotanya 2, 3, 5, maka nah di sini di semesta ini ada 0, 1, 4, dan 6. Nah, begitulah tadi cara menggambar diagram Venn. Ini cara yang sederhana ya. Oke, dapat dipahami kan? Nah, sekarang Nah, sampai di sini, sudahkah kalian paham terkait tadi kita belajar himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn? Nah, dari pembelajaran yang sudah kita tadi lakukan, nah dapat disimpulkan nih. Ayo, yang pertama, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, dinotasikan seperti ini ya. Kemudian, yang kedua tadi tentang himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Biasanya dilambangkan dengan S. Kemudian yang terakhir tadi kita itu mempelajari tentang cara menyajikan himpunan itu bisa disajikan dengan gambar atau diagram yang biasanya disebut dengan diagram Venn. Oke. Wah, ternyata sudah selesai. Nah, semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Nah, kalian juga dapat bertanya pada WhatsApp group ataupun pada kolom komentar di YouTube atau juga bisa personal chat ke Ibu jika kalian memang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.